Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Lentera Islam yang dirahmati dan semoga ada di dalam kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah, kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah syariatkan kewajiban kepada umat Islam. Bukan hanya sekedar satu kewajiban, tapi ada nilai di dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa melalui satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang sudah cukup syarat wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti ini satu dosa dan kesalahan, karena puasa termasuk di dalam arkanul Islam. Namun jauh daripada kewajiban kita melaksanakan puasa, ada nilai-nilai yang Allah berikan untuk kehidupan kita, sehingga kita menjadi kuat, kita menjadi hebat, kita menjadi tahan uji. Ini adalah puasa. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan ibadah puasa sampai lemah kita karena tidak dimasuki oleh makanan dan minuman, kita tahan sampai terbenamnya matahari. Nah, apa yang sedang kita lawan ketika kita berpuasa, sehingga kita memiliki satu tema kemenangan besar puasa. Ada kemenangan besar setelah kita puasa. Berarti ada perlawanan. Apa yang kita lawan dan siapa musuh kita? Yang kita tahu musuh kita adalah syaitan laknatullah alaih. Iblis adalah musuh manusia terbesar. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis itu adalah aduwwun, musuh. Kita punya musuh, yaitu iblis laknatullah alaih. Ketika berbicara kemenangan besar, apakah yang kita lawan adalah iblis laknatullah alaih. Di dalam Ramadan ini, iblis oleh Allah dibelenggu, diikat dan tidak keluar, tidak menggoda manusia. Lalu yang kita lawan siapa? Sehingga ada kemenangan besar setelah akhir Ramadan nanti. Bahkan di awal-awal Ramadan. Ramadan ini dijadikan menjadi 3 fase. Yang pertama, awwalu rahmatun. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 ini. Rahmat Allah diturunkan. Kasih sayang Allah diturunkan. Masjid, musola, majlis salim semuanya penuh dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Ini Allah sayang dan cinta. Kemudian fase yang kedua, wa ausatuha magfurun. Pertengahan Ramadan adalah ampunan Allah. Siapa yang masih tetap tegar, ikut berperang, ikut melawan musuhnya di dalam fase yang kedua ini, Allah katakan magfurun. Allah akan berikan ampunannya. Lalu di terakhir Ramadan itu lebih tinggi lagi. Ibarat permainan, ada ini final. Dan biasanya sudah banyak peserta yang berguguran karena tidak mampu dan tidak kuat. Tidak kuat untuk mengikuti tarbiyatul Ramadan. Dan Allah pada saat itu memberikan pahala yang besar di akhir Ramadan. Itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Sampai akhir Ramadan kita digojlok oleh puasa. Tidak makan, tidak minum. Bahkan bukan hanya itu, yang membatalkan pahala pun kita tahan. Mata, telinga, kemudian lidah kita tahan, kita perangi semua itu. Maka akan ada nanti kemenangan besar.
bukan berperang kepada iblis, karena iblis tidak ada di Ramadan. Bahkan bukan peperangan, perang melawan musuh kita yang nyata. Tapi perang apa sebetulnya? Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perang Badar. Ini perang Badar, pasukan Muslim dengan pasukan musuh, jauh lebih banyak pasukan musuh. Tapi dengan izin Allah, Rasulullah dan seluruh kaum prajuritnya mendapatkan kemenangan. Apa yang terjadi? Pasti bergembira. Dan sahabat bergembira bersorak, ya Rasulullah, kita telah memenangkan perang besar. Kata Nabi, ini bukan perang besar sahabatku. Kemenangan besar adalah perang bukan melawan siapa-siapa, tapi kemenangan besar kita adalah jihadun nafs. Bahwa jihadul akbar, jihad melawan hawa nafsu. Ini adalah perang yang sangat besar. Musuhnya bukan orang lain, tapi musuhnya dirimu sendiri. Kalau kau mau menyalahkan, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Egois kita, kemudian arogan kita, kesombongan kita, seolah-olah kita paling pandai, seolah-olah kita paling benar. Ini adalah musuh yang terbesar kamu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika nanti kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, kutiba alaikumusyamu, masuklah kamu ke dalam puasa Ramadan, kemudian mengikuti di dalamnya tarbiyatur Ramadan, pendidikan sholat, pendidikan baca Al-Quran, pendidikan sabar, pendidikan menahan emosi, pendidikan menahan agar diri kita tidak sombong, tidak dusta, tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak mengadu domba. Ini kita tahan. Man shoma ay man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka di akhir endingnya, kemenangannya adalah tiada lain adalah la'allakum tattaqun, mendapatkan piala tertinggi bagi orang yang masuk di dalamnya itu. Pialanya tertinggi, bukan hadiah uang, bahkan lebih tinggi daripada uang, bahkan lebih hebat daripada emas permata apapun. Tiada lain adalah hadiahnya predikat la'allakum tattaqun, nilai-nilai ketakwaan yang akan menyelamatkan kita ketika kita masuk ke alam akhirat, adalah nilai-nilai ketakwaan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih berperang melawan hawa nafsu kita. Semoga kita masih bisa memiliki kekuatan dari Allah. Jangan kemana-mana dulu. Mari kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.